kepolisian atas kasus kematian diplomat muda Arya Daru yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya muncul ke publik. Kita tentu menghargai kinerja kepolisian, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan kepolisian sampai 3 minggu ini berhasil mengungkap kasus kematiannya. Namun tentu rilis ini masih belum sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di publik. Mulai dari tidak adanya simpulan, HP Daru yang sampai sekarang masih hilang, dan sosok Farah yang belakangan ini muncul dan diisukan sempat bersama dengan Daru di Grand Indonesia. Nah, di belakang saya ini pemirsa merupakan gedung Kementerian Luar Negeri yang mana menjadi salah satu tempat dalam serangkaian kegiatan Daru di malam hari itu hingga akhirnya ia ditemukan meninggal dunia. Anda bisa lihat pemirsa di rekaman CCTV yang beredar, Daru ini berdiri di rooftop Kementerian Luar Negeri, Gedung Kemlu, dan berdiri di sana, berdiam di sana kurang lebih sekitar 1 jam 26 menit. Ia tampak mengarah ke gedung yang ada di seberangnya. Dan tampak juga di rekaman CCTV, berdasarkan keterangan kepolisian juga, Daru ini sempat melongo ke bawah dan juga mencoba untuk memanjat pagar sebanyak 2 kali. Ada banyak yang bisa diinterpretasikan dari gerak-gerik Daru di atas rooftop Gedung Kemlu. Apakah dia merasa gelisah, ketakutan, mencari sesuatu, atau bahkan mungkin seperti yang dikatakan kepolisian, berusaha untuk memanjat dan lompat dari rooftop Gedung Kemlu. Nah, rilis kemarin yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, ada banyak pertanyaan yang masih membutuhkan jawaban. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Dikit. Enggak apa-apa juga. Oke. Soalnya kan Pemirsa, ini merupakan kali kedua kita tim Fakta datang ke TKP penemuan jenazah diplomat muda Arya Daru, tepatnya di Gondia International Guest House. Dan hari ini kami sudah janjian bersama dengan Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Kita akan bersama-sama dengan beliau nanti mencoba izin masuk ke dalam. Selamat sore, Pak Ugro. Selamat sore. Ya. Izin kami juga ikut masuk ke dalam nanti bisa, Pak? Bisa. Oke, boleh. Kita coba Ya. untuk bertemu dengan penjaganya ya, dengan Pak Sis ya. Pak Sis. aman Pak. Sampai nomor HP-nya berapa? Kayaknya Pak. Minta nomor Pak. Iya, kita sekarang sudah diperbolehkan masuk. Pemirsa, kita akan coba melihat ke dalam. Ya Pak, satu aja Pak. Satu kamera aja. Ini Bapak Ibu aja kalau mau. Kalau gitu. satu aja Bapak maaf. Oh gitu. Maaf ya. Baik. Tapi kalau untuk direkam Pak, kan kita Enggak, pakai berdua. HP aja kalau mau. Oh begitu. Kalau di sini aja ya Pak ya. Bapak itu dikasih ini loh ke sini. Siap. Jadi saya Iya. ini loh. Maaf. Ya, nggak usah ke dalam Pak, mungkin di sini aja sama Pak Sis ya. Ya, oke. Pak, ya. Pak, nanya dong Pak. Pertama kali nyongkel ini tuh berarti kayak gimana tuh? Ya awalnya saya bingung dulu kan. Harus bagaimana saya orang disuruh sama yang punyanya gimana caranya kamu bisa masuk, cek di luar di dalam ada orangnya apa tidak gitu Oh, kan. yang punya gitu. kos. Kan udah ada 2 sama yang istrinya sebenarnya dari awal sama istrinya suruh didobrak itu. Suruh masuk Pak, dobrak aja, saya siap ganti kerusakannya kata istrinya. Ntar dulu Bu, saya izin dulu sama yang pemilik kosan gitu kan. Soalnya saya udah khawatir banget Pak katanya gitu istrinya kan gitu. Saya suruh dobrak istrinya, terus tapi saya izin dulu sama pemilik kosnya. Gitu Itu kan. malam ya istrinya minta dobrak Pak? Dobrak itu siang udah jam 7. Oh, 7 pagi. Iya, dari jam setengah 1 telepon 2 kali. Jam 5 itu sekali, terus telepon terus dia. Kan gitu. Khawatir banget pokoknya dia itu udah gitu. Nah, terus akhirnya sama pemilik kos boleh nyongkel. Kalau emang kamu gimana caranya kamu bisa masuk, cek di dalam ada orangnya apa tidak, gitu kan gitu. Soalnya kan di antara 2 saya waktu itu kan
antara ada orangnya atau tidak. Soalnya kalau ada orangnya pasti nyala lampu di dalam misalnya gitu kan, iya, gitu. Kebiasaan dia kalau Biasaan nyala. Kalau tidur pun nyala. Nyala. Tapi malam itu gelap terus. Gelap. Makanya saya bingung. Ada nggak ya? Gitu waktu saya satu itu. Saya masih bingung. Soalnya kalau nyala kelihatan di sini. Oh, jadi itu kenapa Pak Sis ngeliat Iya, ke sini? kita disuruh istrinya suruh ngecek kamar mandinya nyala nggak katanya gitu. Saya segini. Gitu. Oh, ini kamar mandi? Kamar mandi itu lurus. Oh, gitu. Jadi ini kan kaca film aja kan? kaca es nih. Iya. Jadi kalau kalau malam itu kelihatan lampu di dalam gitu, di dalam. Mati semua, gelap. Makanya saya bilang saya gini, "Bu, gelap, Bu." Kata gitu kan gitu. Oh, itu yang Pak Saya sambil telepon nelpon itu ya, sama iya, teman, iya. sambil nelpon nama itu Bu Ibu Daru itu saya sambil nelpon. Nah, terus waktu akhirnya mau buka ada orang lewat itu, Pak? Enggak, tadinya kan saya lagi bingung nih. Saya harus gimana nih ya? Ketok-ketok nggak ada suara. Itu kan, sedangkan ibunya nelpon saya terus itu kan. Akhirnya lagi bingung. Tunggu di 106, tanya ada apa Mas Sis? Kayak orang bingung. Ini Pak, saya disuruh sama istrinya penghuni 105 dari semalam disuruh ngecek ketok-ketok nggak ada suara. Lampunya nyala nggak? Gelap. Wah kalau gelap berarti di antara ada dan tiada dong kalau gitu kan? Gitu bingung kan gitu. Malam mulai tidur jam berapa sama? Saya dari sore malah udah tidur kan hujan terus ya Pak itu. Malam Selasa itu hujan terus. Makanya saya pakai sarung habis sholat Isya itu kan. Saya masih pakai sarung itu. Saya rebahan langsung tidur itu. Tiduran sampai itu kalau nggak ditelepon sama istrinya almarhum juga saya nggak bangun itu sebenarnya itu. Oh, bangun-bangun ya jam 1:30 itu, Setengah satu Pak? itu kaget saya dengan telepon saya bunyi kan gitu. Jadi nggak sempat lihat dia yang pas Mas Daru buang sampah atau Itu lagi makan? enggak. Itu nggak ketemu Itu ya? kan dari sore udah tidur sih. Iya. Kalau terlahir lihat Mas Darunya itu jam berapa berarti, Pak? Saya malah sebelum ini saya lihatnya terakhir itu. Waktu malam itu nggak hari lihat Minggu ya? terakhir saya. Dia Pak bawa mobil itu Sabtu Minggu kan bawa mobil kantor itu. Pas malam itu emang pas tetangga ini setengah satu belum tidur pun katanya di wawancara kan nggak ada suara apa-apa gitu kan gitu kan. Oh gitu. Yang rapi. Iya. Itu rapi semua. Rapi cuma kelihatan kaki sama tangan aja. Ketutup selimutnya itu sampai kepala? Sama kepala. Sampai kepala. Kepala. Cuma saya tarik gampang banget gini kan. Gitu. Nah, apa tangannya katanya terikat nggak, Pak? Enggak ya. tangannya emang makanya ya? satu tangan satu ke sini ke kaki pinggir kaki gini tangannya kan saya pas saya tarik gini kan kan saya tidak kejauhan cuma kan awalnya kan saya pikir kuning saya pikir anduk nutupin ini kan terus saya deketin lagi kepalanya gini ternyata ada ban gitu kan gitu juga saya masih ini banget saya Kartu aksesnya tuh sebenarnya ada berapa tuh, Pak? satu Ya. Tapi buahnya nggak pernah sini ya. ada serius saya udah 3 kali ketemu Kalau bawa tamu lain selain Bu Daru saya pernah, Pak? belum pernah Oh, belum pernah ya? lihat cuma pada waktu kadang itu sering keluar malam itu kan kalau pulang kerja malamnya keluar lagi gitu kan gitu Akhir-akhir ini atau? Iya, udah akhir-akhir lama? ini. Oh, iya. Ya. Kalau CCTV-nya di mana tuh, Pak? ini Tempatnya? satu Oh, ini satu CCTV. ini satu yang suka ke kamar Oh, ini yang arah ke kamar ya. ini juga kelihatan sih kalau ini itu yang kesini satu tuh yang lurus tuh Nah, kalau posisinya emang kayak gini atau Gitu. emang dari awal kayak gini? Iya, gitu. Itu kelihatan pintu sama jendelanya nggak, Pak? Ya, Jendelanya Mas Daru? Atau Iya. agak ke arah sana? ya kalau pengen tahu sama yang punyanya saya tahu gitu kan soalnya monitornya di sana jadi ini kan kalau masuk sini ada CCTV juga itu Oh iya, ada ya. nah, masuk area itu ada 4 CCTV masuk dapur ada 2 CCTV Banyak ya sebenarnya ya. ya 15 semua di sini CCTV Kalau Mas Daru pernah nggak cerita ke Pak Sis kayak Pak dia merasa ada yang dibuntutin lah atau ada yang ngikutin gitu-gitu? dia tuh orangnya pendiam bu pendiam Ini duduk di sini diam. Diam. Kalau nggak ditegur nggak ngomong ya. Nah, sama yang lain juga kalau nggak ditanya nggak nanya gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngerokok di situ ngelamun deh, kalau ditegur baru iya sampai pagi gitu, udah gitu. Ya, pemirsa, saya bisa tunjukkan pada Anda ini adalah kamar dari Arya Daru. Tepat di belakang saya ini adalah kamar 105 tempat dia ditemukan. Nah, ini merupakan pintu yang mana ini menggunakan 3 kunci ya. Ada grendel, ada juga menggunakan kartu akses. Nah, tepat di sini ini merupakan jendela yang pada saat itu berusaha dibuka oleh penjaga kamar, penjaga kos-kosan yakni Pak Sis. Saya bisa tunjukkan pada Anda bentuk grendelnya seperti apa sebetulnya. Ya, ini merupakan bentuk grendelnya. Artinya kalau dibuka
ini bisa lewat celah yang ada di sini, kemudian dibuka ke bawah untuk membuka bagian grendel dalam. Dan kemudian tampak dari video ini masuk ke dalam tangan untuk membuka gagang pintu yang ada di dalam. Sayangnya saya tidak bisa menunjukkan pada Anda kondisi bagian dalam dari kamar karena tertutup dengan gorden, tertutup dengan kelabu, tapi kurang lebih seperti ini. Ada satu kamar daru di sini dan di belakang saya 2 pintu lainnya ini adalah bagian yang tersambung dengan toko vape di depan. Artinya 2 ruangan tersebut bukanlah kamar yang ditinggali oleh orang. Nah, di bagian sini adalah taman, gitu ya. Anda bisa lihat bagian di depan persis kamar daru, dan kemudian di belakang saya tepat ini adalah tempat ruang makan, tempat ruang bersantai, di mana biasanya almarhum ini berada di sini untuk makan dan lain sebagainya. Bahkan informasinya juga sebelum ditemukan meninggal dunia di malam harinya ini sempat berada di sini untuk makan begitu, sebelum akhirnya masuk ke kamarnya. Ya, ini adalah bagian dapurnya ya. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Masuk ke dalam, masih ada beberapa ruangan lagi di dalam. Ada taman dan juga beberapa ruangan. Tapi yang jelas pemirsa, di bagian belakang kamar daru ini sudah tidak ada ruangan lagi. Ini hanyalah dapur. Oh ya, udah berapa lama Mas Daru di sini, Pak? Saya sini 1,5 tahun udah ada di sini. Katanya paling lama sih katanya bilangnya. Kata penghuni-penghuni sini paling lama. Ya, pemirsa, tadi kita sudah bertemu dengan Pak Sis, penjaga kos. Kita juga sudah bertanya beberapa pertanyaan yang perlu dikonfirmasi. Karena Pak Sis ini adalah orang yang pada saat itu menemukan Daru. Seperti apa ceritanya, prosesnya ketika menemukan jenazah, pun dugaan-dugaan yang selama ini berkembang di masyarakat, pertanyaan-pertanyaan itu juga sudah terjawab oleh Pak Sis. Kita temukan fakta selanjutnya. Pak Ugro Padari ini datang ke sini, kita tahu bahwa kemarin pihak PMJ ya, Polda Metro sudah merilis hasil penyelidikan sampai sejauh ini. Tadi kita sudah masuk ke dalam melihat sendiri seperti apa kondisinya. Dari semua yang sudah kita lihat dan juga penjelasan dari penjaga, apa yang bisa Bapak simpulkan sampai sejauh ini? Terutama juga terkait dengan jendela tadi ya, di mana kita melihat juga. Nah, ini ada permintaan dari istrinya almarhum supaya kalau bisa dibuka paksa, nanti kalau rusak dia perbaiki misalnya gitu, seperti itu. Jadi ingin melihat mengkondisikan, namanya istri kan khawatir ya, khawatir suaminya ada apa-apa. Nah, setelah dibuka dicongkel, melihat posisi kunci, bukan kunci, grendel jendela itu kan hanya nyantol gini aja, tapi ya perlu didalami juga posisi jendela setelah dicongkel tadi. Mungkin ada seorang insinyur teknik gitu ya, yang bisa melihat misalnya kayu kalau dicongkel seberapa rusaknya, engselnya dan sebagainya. Ini memang memerlukan kejelian seperti itu ya. Kemudian pada saat berpisah tadi saya lupa nih, berpisah di GI, yang 2 orang kawannya kemana? Gitu loh. Nah itu kan perlu didalami juga ini, seperti itu. Jadi supaya ceritanya bersambung ya. Iya, kemudian almarhum juga di sini masing-masing penghuni dapat 3 kunci, yang satu kunci gembok luar, yang satu lagi kunci kamar, kunci pintu masuk sini akses, ya. Kemudian kunci kamar, nah situ loh. Nah, peristiwa waktu per waktu dari perjalanan tadi, mungkin itu harus dievaluasi sampai waktu ditemukannya jenazah di kamar tersebut. Ini yang harus dievaluasi sampai tuntas nanti. Tapi kalau kondisi jendela saya buka, istilahnya buka ya, mungkin apakah perlu direkonstruksi ya. Jendela yang satu juga dicoba dicongkel gitu, seperti rusaknya sama nggak, kira-kira gitu aja. Nah, jadi rekonstruksi pencongkelan jendela itu mungkin perlu dilakukan juga untuk melihat apakah memang pencongkelan itu pasti terjadinya seperti yang di kamarnya almarhum itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ugro. Sekali lagi atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatannya. Kami tadi boleh diizinkan juga masuk. Oh iya, nggak apa-apa. Tadi kan kita izin semuanya, nggak ada. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak, selamat sore. Apakah lebih pada tekanan pekerjaan atau pada tekanan personal? Artinya kalau bicara tekanan ya tentu dari